Football Universe. Inggris adalah salah satu kekuatan besar sepak bola Eropa yang belum pernah mengangkat trofi Piala Eropa. Mungkinkah Inggris berhasil menjadi juara di Euro 2020 ini? Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Inggris adalah negara awal yang merumuskan peraturan sepak bola. Dari sinilah sepak bola yang tertata rapi mulai tersebar ke seluruh dunia dan menjadi olahraga paling terkenal saat ini. Di Inggris juga lahir klub-klub sepak bola kelas dunia yang banyak mencetak pemain-pemain hebat. Tim nasional Inggris pernah sekali menjuarai Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Tetapi untuk Piala Eropa, tim nasional Inggris belum pernah meraihnya sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 1960. Oleh karena hal ini, maka tim nasional Inggris benar-benar mempersiapkan diri guna mencapai prestasi terbaik di Euro 2020 ini. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, tim nasional Inggris mampu menunjukkan permainan yang menawan dan mereka berhasil melaju sampai babak semifinal sebelum dikalahkan Kroasia. Pencapaian ini tentunya sangat membanggakan karena terakhir kali Inggris lolos ke semifinal Piala Dunia adalah di tahun 1990. Setelah pagelaran Piala Dunia 2018, Inggris juga berhasil melaju sampai babak semifinal pada turnamen UEFA Nations League 2018-2019. Pencapaian gemilang Inggris ini tak lepas dari kejeniusan pelatih Gareth Southgate yang melakukan pembenahan tim nasional Inggris sejak tahun 2016. Gareth Southgate adalah salah satu pelatih modern yang memiliki kelebihan dalam meracik taktik tim. Dia mampu melihat kelemahan dan kelebihan tim nasional Inggris dan mencari cara untuk memperbaikinya. Di awal karirnya, tim nasional Inggris waktu itu baru saja menerima malu akibat kalah dari tim kecil Islandia di babak 16 besar Euro 2016. Dampak dari kekalahan itu, pelatih Roy Hodgson akhirnya mengundurkan diri dan posisi pelatih kepala digantikan Sam Allardyce. Tetapi Sam hanya memimpin Inggris di satu pertandingan, kemudian tersangkut kasus korupsi yang membuatnya mengundurkan diri. Gareth Southgate ditunjuk sementara untuk menggantikan Sam. Southgate kemudian bergerak cepat untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2018. Waktu itu Southgate masih mengandalkan nama-nama lama yang pernah membela Inggris di Euro 2016. Tetapi yang menjadi pembeda adalah taktik yang digunakan Southgate. Sewaktu masih dilatih Roy Hodgson, Inggris bermain dengan formasi 1-4-4-2. Kemudian Southgate mencoba menggunakan formasi yang lebih aman untuk Inggris, yaitu 1-4-2-3-1, karena dirasa pertahanan Inggris sering rapuh saat menghadapi serangan balik lawan. Alhasil Inggris menuai hasil positif, menang 2-0 lawan Malta, draw 0-0 dengan Slovenia, menang 3-0 dari Skotlandia, dan draw 2-2 dengan Spanyol. Dengan hasil positif tersebut, Southgate kemudian diangkat menjadi pelatih permanen dengan kontrak selama 4 tahun pada 15 November 2016. Setahun kemudian, Southgate mampu membawa Inggris lolos kualifikasi Piala Dunia 2018. Di ajang terbesar dunia ini, Southgate kembali merombak cara bermain Inggris dengan menggunakan formasi 1-3-5-2, sehingga Inggris terlihat lebih menakutkan. Inggris berhasil menjadi runner-up grup G di bawah Belgia, kemudian mengalahkan Kolombia di 16 besar lewat adu penalti. Ini merupakan momen langka bagi timnas Inggris, karena selama ini mereka tidak pernah menang adu penalti di Piala Dunia. Inggris kemudian mengalahkan Swedia 2-0 di babak perempat final, dan melaju ke semifinal setelah 30 tahun tak pernah mencapai babak ini. Di semifinal, Inggris akhirnya kalah dari Kroasia. Tetapi media Inggris waktu itu mulai menyanjung Southgate
sebagai seorang jenius. Setahun kemudian, Southgate membawa Inggris ke semifinal UEFA Nations League setelah mengalahkan Kroasia dan Spanyol di babak grup. Mereka tampil semakin solid dan hanya kalah 3-1 dari Belanda, yang penampilannya juga sedang menanjak. Kejeniusan Southgate akhirnya mengantarkan Inggris ke Euro 2020. Setelah pada babak kualifikasi mereka hanya kalah 1 kali dari 8 pertandingan yang dijalani dan membuat Inggris keluar sebagai juara grup. Di Euro 2020, Southgate sepertinya akan bermain dengan formasi baru, yaitu 1-3-4-3. Menurutnya, formasi ini digunakan karena kedalaman skuad yang dimiliki Inggris saat ini cukup menunjang. Southgate pun telah merilis 26 nama yang akan dia bawa ke Euro 2020 nanti. Di posisi kiper, Southgate membawa 3 nama, yaitu Dan Henderson dari Manchester United, Sam Johnstone dari West Brom, dan Jordan Pickford dari Everton. Menurunnya performa Pickford yang merupakan anak kesayangan Southgate membuat pilihan kiper utama sepertinya akan dipercayakan kepada Dan Henderson. Di barisan pertahanan, Southgate membawa 10 nama, antara lain Ben White dari Brighton, Ben Chilwell dari Chelsea, Conor Cody dari Wolves, Reece James dari Chelsea, Harry Maguire dari Manchester United, Tyrone Mings dari Aston Villa, Luke Shaw dari Manchester United, John Stones dari Manchester City, Kieran Trippier dari Atletico Madrid, dan Kyle Walker dari Manchester City. 3 orang bek utama akan dipasangkan Southgate, dan sepertinya John Stones, Harry Maguire, dan Tyrone Mings akan mengisi posisi tersebut. Jika Southgate akhirnya harus bermain dengan 4 bek, maka posisi center back sepertinya akan dipercayakan kepada John Stones dan Harry Maguire. Sementara full back kanan Kieran Trippier dan full back kiri kepada Ben Chilwell. Di lapangan tengah, Southgate membawa 6 gelandang, yaitu Jack Grealish dari Aston Villa, Jude Bellingham dari Borussia Dortmund, Jordan Henderson dari Liverpool, Mason Mount dari Chelsea, Calvin Phillips dari Leeds United, dan Declan Rice dari West Ham United. 4 orang gelandang akan dimainkan di formasi utamanya, yaitu Jordan Henderson, Declan Rice, Mason Mount, dan Jack Grealish. Sementara itu di barisan penyerang, Southgate membawa 6 nama, yaitu Dominic Calvert-Lewin dari Everton, Phil Foden dari Manchester City, Harry Kane dari Tottenham Hotspur, Marcus Rashford dari Manchester United, Bukayo Saka dari Arsenal, Jadon Sancho dari Borussia Dortmund, dan Raheem Sterling dari Manchester City. 3 trisula maut Inggris sepertinya adalah Sterling, Kane, dan Mount. Dengan kedalaman skuad yang cukup menjanjikan, Southgate memiliki kebebasan lebih untuk bermain dengan formasi 1-3-4-3 atau 1-4-3-3. Atau terkadang Southgate bisa menurunkan formasi 1-3-5-2. Di Euro 2020 ini, Inggris tergabung di grup D bersama Kroasia, Skotlandia, dan Republik Ceko. Lawan terberat mungkin adalah Kroasia. Tetapi Inggris sepertinya berambisi membalas dendam kepada Kroasia atas kekalahan di semifinal pada Piala Dunia 2018. Republik Ceko kadang membuat kejutan atas tim-tim besar. Sementara Skotlandia adalah salah satu musuh klasik Inggris. Jika Inggris dapat mengatasi ketiganya, maka Inggris akan menjadi juara grup. Tetapi masalah besar akan menghampiri Inggris jika mereka keluar sebagai juara grup D, karena harus berhadapan dengan runner-up grup F yang dihuni Prancis, Portugal, dan Jerman. Jika Inggris menghadapi salah satu dari ketiga tim besar tersebut, maka tenaga Inggris akan terkuras di babak 16 besar. Tetapi jika Inggris mampu melewati hadangan salah satu dari 3 tim besar itu,
maka di perempat final kemungkinan Inggris masih bertemu tim besar lainnya, yaitu Spanyol. Di sini Southgate pasti harus bekerja keras menyusun line up dengan pemain yang masih tersisa. Jika di perempat final Inggris mampu menang, maka di semifinal juga tetap menanti lawan yang berat. Dan kemungkinan bertemu Italia atau Belanda. Jika Inggris mampu melewati semuanya, maka di babak final, sepertinya kepercayaan diri anak-anak Southgate akan meningkat drastis. Dan bukan tidak mungkin, mereka bakal memenangkan Piala Eropa untuk pertama kalinya. Beberapa pengamat memprediksikan Inggris bakal melaju ke final karena 4 faktor, yaitu memiliki pelatih yang kaya taktik, Gareth Southgate, kemudian Inggris memiliki kedalaman skuad yang lengkap, permainan Inggris telah teruji di UEFA Nations Cup dan kualifikasi Piala Eropa, serta hal terakhir yang menjadi faktor pendukung adalah Inggris akan memainkan hampir semua pertandingannya di negara mereka. Sementara itu, beberapa pengamat juga mengatakan kalau ada beberapa hal yang mungkin dapat membuat tim Inggris tiba-tiba menjadi lemah, yaitu hasil drawing yang membuat Inggris harus berusaha sangat ekstra untuk mencapai babak final, serta faktor klub-klub Inggris yang kadang membuat keputusan transfer yang dapat mengganggu konsentrasi pemain. Yang paling menakutkan adalah tekanan dari media-media Inggris yang terkenal sering menjatuhkan mental pemain. Terlepas dari semua prediksi, baik yang menguntungkan atau yang merugikan, tim nasional Inggris sepertinya bakal benar-benar memanfaatkan momen Euro 2020 ini sebagai pencapaian terbesar mereka. Jika mereka benar menjadi juara, maka tim Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate bakal mengukir sejarah sebagai yang pertama memenangkan Piala Eropa untuk negaranya.